Sangat luar biasa sekali khasiat dari racikan pupuk perangsang bunga, pupuk pelebat buah, dan bisa kita gunakan untuk semua jenis tanaman. Racikan ini mampu memaksa tanaman teman-teman untuk cepat berbunga dan berbuah. Mau tahu bagaimana proses peracikannya dan bahan apa saja yang kita gunakan? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami sahabat petani muda Indonesia. Di video kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat pupuk organik cair, yang dimana nantinya kita akan gunakan untuk semua jenis tanaman ya. Mana fungsi atau kegunaan dari pupuk organik cair ini tidak kalah dengan fungsi dari pupuk kimia atau pupuk pabrik. Apalagi teman-teman mempunyai perkebunan di area rumah atau perkebunan rumah yang sekitaran rumah. Teman, di video kali ini kita memakai beberapa bahan yang nantinya kita akan meracik bagaimana sih cara membuat pupuk organik cair tersebut, yang dimana bahan-bahan ini mudah sekali kita dapatkan, bahkan murah sekali harganya teman-teman, dibandingkan dengan pupuk kimia yang hari semakin hari harga pupuk kimia itu semakin mahal, semakin tinggi ya teman-teman. Apalagi sekarang pupuk kimia sangat jarang di tempat saya teman-teman, dan itu sangat mahal sekali. Nah, alangkah lebih baiknya ketika teman-teman mempunyai tanaman yang tidak terlalu luas atau mempunyai tanaman yang area rumahan, teman-teman bisa menggunakan pupuk organik cair ini yang super dahsyat, bisa teman-teman gunakan untuk semua jenis tanaman. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan ya teman-teman bahan-bahan ini. Yang pertama ini teman-teman sudah tidak asing lagi, pasti teman-teman sudah tahu ini apa sih, telur. Ini telur ya teman-teman. Ini telur kalau di tempat saya harganya hanya 2000 rupiah ya. Dengan harga 2000 rupiah, tetapi kita sudah bisa menghasilkan pupuk organik cair yang super dahsyat, bisa atau menandingi hasil dari pupuk kimia. Begitu dahsyatnya teman-teman pupuk organik cair ini, dan yang tak kalah penting juga ramah lingkungan ya teman-teman. Yang kedua ini teman-teman, bahan yang kedua ini ada gula pasir atau gula putih, yang dimana ini salah satu bahan kita untuk membuat pupuk organik cair. Ini kalau teman-teman mempunyai E4, teman-teman tidak usah memakai gula merah, gula putih, cukup teman-teman memakai E4, karena kita tidak memakai E4, makanya kita memakai gula putih ya teman-teman. Ini khasiatnya sangat luar biasa sekali. Nah, ini bahan yang ketiga teman-teman. Bahan yang ketiga ini kita memakai garam teman-teman. Ini garam halus yang bariodium. Teman-teman juga bisa memakai garam yang kasar teman-teman. Untuk apa namanya, fungsinya atau kegunaannya atau khasiatnya itu sama-sama bagus, tetapi di kali ini kita memakai garam yang kasar teman-teman. Oke, bahan selanjutnya kita ini teman-teman, bahan ini kita sudah fermentasi, sengaja saya fermentasikan teman-teman 1 bulan yang lalu. Ini racikan dari apa namanya, bukan racikan ya teman-teman, ini air cucian beras. Air cucian beras yang kita campurkan sama apa namanya, telur kemarin teman-teman. 1 bulan yang lalu, sengaja saya diamkan 1 bulan yang lalu, supaya saya akan melihat perbandingannya mana lebih bagus fermentasi yang hanya seminggu, 2-3 hari sama dengan 1 bulan ya teman-teman. Ini air cucian beras yang sudah kita fermentasikan. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung untuk mulai proses peracikannya. Sebelum
mulai proses peracikan, teman-teman siapkan bahan tambahan teman-teman. Yang pertama ini sendok makan, yang kedua ini plastik pengukur atau takaran untuk pembuat pupuk organik cairnya. Kenapa saya memakai ini teman-teman? Karena ini sudah ada takarannya atau ada angka-angka yang sudah tertera di sini, dari 2500 ml sampai 1000 ml. Artinya ini takaran 1 liter teman-teman. Kita langsung saja teman-teman. Pertama-tama bahan yang pertama kita langsung pecahkan. Ini telur, langsung pecahkan saja teman-teman. Nah, untuk tempurungnya teman-teman bisa gunakan juga kalau teman-teman mau, tapi saya tidak memakai tempurungnya teman-teman. Langkah selanjutnya kita aduk ini supaya telurnya larut atau tercampur semua, biar gampang nanti untuk proses peracikan dengan bahan selanjutnya. Aduk terus ya teman-teman seperti ini. Sekiranya kalau sudah larut, teman-teman bisa masukkan bahan selanjutnya. Oke teman-teman, ini sudah larut. Yang kedua kita masukkan ini teman-teman. Bahan yang kedua ada garam. Untuk takaran garam teman-teman, kita memakai 2 sendok sekecil ini teman-teman. Kalau teman-teman mau tidak ada sendok seperti ini, teman-teman bisa memakai sendok makan, cukup 1 sendok atau 2 sendok. Tapi ini saya pakai 2 sendok karena ini takarannya sendoknya kecil. Langsung saja dituangkan teman-teman. Nah, lalu kita aduk teman-teman. Aduk terus teman-teman. Ya, aduk sampai merata. Ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk semua tanaman. Karena banyak teman-teman atau sahabat petani muda menanyakan apakah pupuk organik cair bisa untuk ini tanaman ini dan ini. Nah, pupuk ini bisa teman-teman gunakan untuk semua jenis tanaman. Nah, untuk bahan selanjutnya ini ada gula putih atau gula pasir teman-teman. Teman-teman cukup memakai 2 sendok juga teman-teman. Langsung dituangkan saja. 2 sendok makan saja. Bukan 2 sendok makan ya, 2 sendok kecil seperti itu takarannya. Karena kita membuatnya skala kecil teman-teman, makanya kita membuat atau memakai hanya 2 sendok yang sekecil itu teman-teman. Diaduk terus teman-teman. Nah, rupanya ini sudah merata. Lalu kita tuangkan bahan selanjutnya, ini air cucian beras. Air cucian beras ini teman-teman yang sudah kita fermentasikan 1 bulan hingga dia berwarna seperti ini. Langsung dituangkan. Nah, ini ukuran 1 liter teman-teman. Langsung tuangkan saja seperti ini. Nah, air cucian beras ini kita fermentasikan dan kita harus mengambil air cucian beras yang pertama teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengambil air cucian beras yang kedua dan ketiga, karena hasilnya nantinya tidak akan maksimal teman-teman. Banyak kandungan-kandungan yang ada di air cucian beras yang pertama hilang. Itu yang kita gunakan. Ya, kita langsung saja aduk seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita aduk sampai merata, kita masukkan kembali ke dalam botol atau buat kita fermentasikan cukup 1 atau 2 hari saja teman-teman. Ini harus pelan-pelan teman-teman. Kita masukkan saja teman-teman ke dalam botolnya. Langsung dimasukkan sampai dia habis. Catatan ya teman-teman, jangan sampai mengambil air cucian beras yang kedua dan ketiga. Harus teman-teman mengambil air cucian beras yang pertama.
Langsung dituangkan teman-teman, masukkan ke dalam botol. Oke teman-teman, ini sudah habis ya. Dan langkah selanjutnya bagaimana cara menggunakan atau pengaplikasian untuk tanaman. Cukup teman-teman, kalau misalnya teman-teman di tanaman durian atau tanaman yang berpohon besar seperti durian, kakao, sawit, teman-teman cukup kocorkan di pohonnya atau di akarnya teman-teman. Langsung dikocorkan saja. Karena ini saya menggunakan dengan skala kecil untuk 1 liter, takaran 1 liter. Teman-teman bisa menggunakan atau sampai tergantung besar pohonnya teman-teman. Kalau misalnya seperti botol ini teman-teman bisa menggunakan 5 atau sampai 10 tanaman atau 10 pohon teman-teman. Ini cukup kita menggunakan, jangan terlalu banyak biar nanti hasilnya maksimal. Nah tapi kalau misalnya tanaman yang sekitar rumah, biasanya kita membuat tanaman atau mempunyai greenhouse untuk tanaman cabai, tomat dan segala macamnya, teman-teman cukup siramkan atau spray aja ke tanaman teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk hasil dari proses peracikan pupuk organik cair ini. Semoga bermanfaat buat sahabat petani muda Indonesia. Cukup sekian dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.